Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umrah reguler Tar Jakarta bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babeldo bersama gua Babeldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santun, para sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada kaitannya dengan bebasnya imam besar kita, Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, Allah betul hayati, mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat walafiat. Dan alhamdulillah bebasnya beliau ini banyak sekali orang yang bahagia, dan ada juga orang yang ketar-ketir ya. Alhamdulillah gua termasuk yang bahagia, nggak tahu kalian yang nonton ini ya masih ada juga komentar-komentar yang miring ya, bodoh amatan lah, itu hak mereka ya. Cuman yang pasti alhamdulillah pernyataan pertama beliau setelah keluar itu, setelah bebas murni ya, bebas murni kemarin memang udah keluar ya. Setelah bebas murni adalah beliau Habib Rizik, mudah-mudahan umur panjang sehat walafiat, langsung nantang pembantai KM50. Kapan lagi bantai saya? Dan kami nyatakan Habib, demi Allah juga kami siap berada di barisan antum. Kami siap di barisannya Habib Rizik. Dan kali ini konten kita adalah membahas tentang tanggapan Rocky Gerung ya. Rocky Gerung no Rocky no party. Ini waktu Rocky Gerung ditanya sama Refli Harun. Oke, sama-sama kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin tanya mengenai nama ini, Habib Rizik Syihab. Itu nama yang membuat istana susah tidur. Karena mengiang-iang terus di kuping mereka. Besok Habib akan undang siapa? Besok Habib akan mengucapkan kalimat apa? Besok Habib akan diwawancara oleh siapa? Jadi istana kehilangan fokus karena ada sumbu politik baru di Jakarta, dan tentu sumbu itu akan tumbuh secara nasional. Yaitu ini sumbu pendek atau sumbu panjang ini? Ini sumbu pendek. Sumbu pendek. Karena jaraknya hanya dari jalan kira-kira Menteng. dari Menteng? Ya, Menteng Petamburan? Dari Menteng Petamburan. Gatot dan Habib Rizik. Tapi tergantung, kalau ditariknya dari Menteng dekat, tapi kalau ditariknya dari Bung Rocky punya tempat, Sentul, Hambalang, agak jauh. Jauh. Ya saya justru ke Jakarta buat mendekatkan. Mendekatkan sumbu. Jadi Habib Rizik berasal dari simpanan memori politik kita tentang perubahan tuh. Kita ingin agar supaya ada pengimbang kekuasaan, maka kita butuh oposisi. Ternyata Pak Jokowi bilang Indonesia demokrasinya tidak memerlukan oposisi. Tetapi publik menganggap tanpa oposisi tidak ada kritik gitu. Lalu energi untuk beroposisi itu ditampunglah di Petamburan itu. Di istana sendiri. Kalau ada oposisi orang nggak akan berkumpul mengakumulasi kemarahan dan kejengkelan politik di Petamburan kan. Jadi ini desain yang memang
terbentuk secara historis karena istana menolak oposisi itu. Jadi biasanya Habib Rizik tiba pada momentum yang tepat. Orang melihat dia bukan sekedar momentum, tapi bisa jadi monumen. Nah, istana takut monumen baru yang namanya lebih tinggi daripada monumen. Iya. Nah, bentar dulu. Ini memang besar Habib Rizik. Kita ngelihat ya, Petamburan itu pernah jadi kayak semacam medan perang. Balihonya diturunin sama kendaraan-kendaraan tempur. Ya, Habib Rizik memang imam besar. Justru yang membuat besar Habib Rizik adalah lawan-lawannya. Dan gue sepakat nih sama pernyataannya Om Rocky ini bahwasanya istana susah tidur. Susah tidur. Ya, kita kan kemarin ini kecewa ya. Tentang adanya, ya banyak lah yang mengecewakan kita. Nah, Petamburan ini jadi tempat oposisi gitu. Ya, kita udah nggak percaya partai. Gue sampai hari ini nggak percaya partai lagi. Gue percaya Petamburan. Gue mau ngikut makmumnya Petamburan. Oke, lanjut Om Rocky, lanjut. Ini monumen Petamburan tidak mungkin dibangun lebih tinggi kan, tempatnya nggak ada soalnya. Dan apalagi Habib Rizik datang dengan monumen akhlak itu, dan itu kan sesuatu yang nggak mungkin diturunkan oleh namanya Satgas, apalagi oleh TNI, karena akhlak itu kan dalam baliho yang diikat di langit. Gimana mesti manjat langit apa nurunin baliho ya? Oh, luar biasa Rocky ya. Luar biasa Rocky. Diikat di langit dan ditanamkan di bumi ya. Yang ditanam di bumi itu moral. Moral ya. Nah, itu yang nanam itu namanya Gatot Nurmantio. Kalau yang gantung di langit Habib Rizik. Nah, Oke, sebentar dulu. Rocky Gerung ini adalah orang yang pernah mengatakan Jokowi bajingan tolol dan memuji Habib Rizik begini. Emang jauh sih Jokowi sama Habib Rizik, jauh lah, jauh. Buat kalian para penggemar Jokowi, gua doain kalian, anak kalian semuanya wajahnya mirip Jokowi, kelakuannya mirip Jokowi, dan mudah-mudahan kalian dan semuanya, keluarga kalian, turunan kalian akan berkumpul Jokowi dunia akhirat, amin. Dan sebaliknya buat para pecinta Habib Rizik, gua doain insya Allah kita semuanya bisa berakhlak seperti beliau, dan insya Allah kita kumpul dunia akhirat seperti beliau, bersama beliau, amin. Nah, enak kan doanya? Lanjut. Kita akan bicara soal ini ya, dengan subjektivitas seorang Rocky Gerung ya. Tapi kalau kita lihat ya, termasuk saya dulu menganggap FPI itu dan Habib Rizik itu tidak lebih dari sekedar, tadi kita pernah tanya Muhammad Kodari juga di sini ya, dengan sinikal mengatakan kalau nggak salah ya, ini kan kelompok kalau eksis ketika Ramadan, ya kan kira-kira begitu, yang kerjanya razia-razia, dan kesan itu kan tertanam kuat sebenarnya dahulu kala ya, kira-kira 10 tahun yang lalu kan begitu. Tapi sekarang kok seperti sudah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik baru ya. Apa memang kayak itu kenapa bisa begitu? Yang tadinya ini mohon maaf nih ya, FPI dan Habib Rizik awalnya kan kesannya ya seperti orang mengatakan dengan segala hormat dan mohon maaf preman berjubah, orang bilang begitu kan. Tapi sekarang kok seperti tumbuh seperti pusat oposisi jadinya. 10 tahun lalu saya kasih pidato kebudayaan di tim gitu. Iya, dan maki-maki FPI. Iya betul, saya kritik habis-habisan FPI itu. Masih ada jejak digitalnya. Iya. Karena saya jengkel kelakuan FPI itu. Bubarin pawai merah putih di Monas segala macam. Beberapa teman saya bocor kepalanya. Ya itu waktu itu War David ya. Ya itu. Kaum miskin kota ya waktu itu. Jadi saya memang dulu nggak anggap ini FPI ini preman aja tuh. Tapi FPI tahu bahwa dia disorot bagian grupnya karena itu dia berubah kan. Jadi orang yang jengkel pada FPI itu yang nggak berubah karena dia merasa ini masih 10 tahun lalu. Padahal FPI udah ngangkat mayat di Aceh, udah bantuin puing-puing di Palu, saya lihat sendiri jejak itu. Jadi orang nggak bisa lihat perubahan postur politik, perubahan cara berpikir dari Front Pembela Islam. Bagi saya mereka sekarang adalah Front Pembela Indonesia tuh. Ya buat gue nih ya, gue termasuk orang yang mencintai Habib Rizik. Waktu FPI yang pertama dibubarkan itu kemarin oleh SKB 3 Menteri, itu gue yang termasuk yang mengucapkan syukur alhamdulillah. Kenapa? Sampai dicap cebong gue waktu itu. Kenapa Be? Ya, karena untuk mencintai Habib Rizik kan gak harus FPI. Nah, dan FPI memang kita harus akui dulu juga ada oknum-oknumnya yang memanfaatkan FPI untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Justru dengan dibubarkan dan sekarang dibentuk baru, ini adalah FPI dengan wajah baru dan insya Allah ini jadi lebih baik. Amin.
Begitu, lanjut. Jadi itu sebetulnya yang menyebabkan saya harus membela FPI. Bukan karena Habib Rizik, tapi hak dari kumpulan yang menyebut FPI untuk memperlihatkan perubahan posturnya. Nah, Habib Rizik juga berubah. 3 tahun ada di luar negeri, tentu dia paham bahwa dia harus perlebar spektrum kalau ingin memimpin oposisi atau bahkan memimpin Indonesia. Dan benar, Habib sekarang terima semua orang kan? Bahwa gayanya itu masih ceplas-ceplos, masih dianggap kasar, itu bawaan aja, bawaan anak tanah abang memang begitu. asal betul. Jadi kan kita mesti lihat apa yang ada di dalam pikiran Habib Rizik soal kemaslahatan, soal kemajemukan, soal relasi internasional. Saya lengkap di situ. Dan saya bicara dengan beberapa teman di situ. Munarman tuh sekjennya teman saya guru politiknya dan saya kira termasuk orang yang dimaki-maki Bung Rocky dulu Munarman. Dulu tuh gila lu gila lu man. Si Maman kasih keterangan gini. Ini Munarman ngomong kita gila, kita galau. Galau. Palembang, ya. Orangnya hatinya baik banget, lembut banget. Penampilannya juga yang begitu karena dia Palembang. Dulu bahkan kalau ada mungkin FPI dulu menyerbu LBH ketika Maman masih di LBH juga dia lawan juga kan. Jadi kemudian Maman si Munarman ini punya pengetahuan tentang human rights, sarjana hukum yang pintar, punya akses internasional di dalam isu. Jadi saya percaya bahwa Maman bisa menghasilkan diskursus baru di FPI. Dan kelihatan perubahannya ya. Perubahan. Saya beberapa tokoh saya diskusi, wah hebat betul, tajam betul. Itu seperti Bung. Saya share sedikit itu perjanjian Hudaybiyah. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada yang namanya perjanjian Hudaybiyah itu begini. Kalau ada kaum kafir Quraisy itu menyeberang ke Madinah akan dibalikin. Tapi kalau ada orang Madinah yang ke Mekah ya sudah silahkan saja, nggak perlu balik. Orang Nabi Muhammad ya dimaki-maki waktu itu, bukan dimaki-maki ya, disesalkan. Kok perjanjiannya berat sebelah? Giliran orang kita pergi, kita biarkan orang lain datang ke tempat kita balikin ke dia. Perjanjiannya begitu, iya kan? Orang maki-maki. Oh ternyata justru mereka yang datang ke Madinah lari dari Mekah, karena ada Quraisy itu, dikembalikan ke Mekah lagi. Dia muncul sebagai agent of change di sana, sebagai penyebar agama malah. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan fenomena Munarman itu jangan-jangan begitu, dimasukkan ke FPI. kan kayak kolek dulu kan, orang yang bergerak di ranah kiri lah sedikit ya kan, tiba-tiba nyebrang ke kanan. Ya karena selalu ada peristiwa yang menjelaskan mengapa seseorang justru fungsional di tempat yang tak terduga. Jadi kan ada di kita tuh. Nah orang selalu menganggap bahwa FPI itu kanan itu. Ya memang kan identitasnya Islam itu. Ada kiri. PDIP itu, PRD dulu, bahkan itu juga teman-teman saya. Jadi saya kenal spektrum itu. Tetapi mengkanan-kanankan FPI artinya menghindari percakapan dengan yang kanan, dengan mengkiri-kirikan PDIP. Dan itu ahistoris karena kanan kiri yang membangun negara ini kan. Iya, sila 5 Pancasila itu jelas kiri itu, social justice itu kiri. Juga ada tafsir agama bahwa itu juga adalah pesan agama. Perdebatan di konstituante itu kanan dan kiri. Ada yang ingin negara Islam, ada yang ingin negara sosialis, ada yang ingin kerajaan sultan. Jadi kita pernah menghidupkan perdebatan intelektual di bidang ideologi. Sekarang ditutup perdebatan itu karena ketakutan tadi. Yang ada adalah pameran arogansi itu, bukan lagi pameran inteligensi. Ini semacam ketidakmampuan untuk berdialog atau sebenarnya karena nggak mau repot saja? Itu karena ketidakcukupan otak. Gitu kan? Kalau otaknya cukup bisa hadapi siapa aja gitu. Saya nggak ngerti volume otak yang cukup itu berapa volumenya. Ya kadang-kadang orang merasa volume otak itu sama dengan volume sorban, padahal beda itu. Kegedean sorban otaknya kecil. Ada yang pakai sorban bacotnya gede, ada. Sampai namanya lupa gue. Ada dia pakai sorban juga, bacotnya doang gede. Gue rasa otaknya kecil doi. Nah, kalau yang tahu komentar di bawah. Lanjut dikit lagi. Saya nggak bilang-bilang soal sorban ya. Walaupun diketemukan bareng yang pulang, benur. Pulang benur ya, diketemukan.
Tapi begini, Bung Rocky ya. Oke. Begini Bung, HRS ini tiba-tiba CPCS itu langsung mengadakan survei. Entah benar entah enggak surveinya dari tanggal 10 sampai 20 November, which is 10 hari setelah Habib Rizik pulang. Dulu pelaku survei itu tidak pernah menghitung beliau sebagai calon presiden. Tiba-tiba sekarang udah nomor 4. Memang nomor satunya masih Prabowo, masih Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil di situ. Anies tergusur nomor 5 jadinya. Apa iya seorang Habib Rizik punya potensi untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia dengan segala kekananannya itu? Ya survei begini juga mesti kita lihat hati-hati gitu ya. Iya. Karena bisa itu disuruh istana untuk seolah-olah dibikin gelembung. Iya. Sehingga tiba-tiba Habib Rizik ada di atas. Iya. Orang panik gitu. Karena itu kemudian ada alasan untuk ditusuk gelembungnya supaya Tapi itu sih bukan nusuk, kalau gelembungnya ditusuk itu pecah namanya. Iya. Kan banyak survei yang dimaksudkan begitu kan. Iya. Tapi kita balik pada psikologi politik hari ini. Orang cari tokoh itu. Orang cari pahlawan. Orang cari leader. Iya. Dan semua itu secara historis. Orang cari leader ya, bukan dealer kan? Iya, karena kebanyakan dealer. Iya. Jadi memang faktual, ya Habib Rizik ada di situ, ada di dalam sorotan kamera setiap hari. Dan itu bisa semester ke depan pasti masih ya tampil di situ. Jadi selama istana nggak mengeluarkan cahaya, maka cahaya itu ada di Habib Rizik cahayanya. Nah, udah itu guys ya. No Rocky no party, gue sepakat banget ini. Tadi udah kesimpulannya, jadi tadi udah tanggapannya, sekarang kesimpulan gue. Gue garis bawain dah. Sepakat semua sih, cuman yang paling gue garis bawain adalah imam kita emang imam besar. Bebasnya imam kita Habib Muhammad Rizik bin Hasan bin Syihab, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat afiat, itu membuat istana susah tidur. Kita lanjut, makin semangat berjuang. Berjuang bersama Habib Rizik ini. Apa ya? Nambah ghirah gitu, nambah semangat. Mati tanam, apa takut. Gua Babel Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah. Terus makin semangat kita. Umrah reguler Tar Jakarta, bulan September, perjalanan 12 hari, harga mulai 26 juta sudah termasuk tiket pesawat. Daftarkan sekarang di 082311629664. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar.